أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، masyaallah muslimat, jemaah yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dari setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yang kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kitab yang membahas tentang fikih wanita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa keutamaan dan ancaman bagi mereka yang tidak tidak mengeluarkan zakat. Dan kita juga sudah sebutkan beberapa jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, di antara harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, kemudian apalagi uang uang kertas yang kita miliki, kemudian perhiasan di pendapat yang kuat, perhiasan emas, perak. Kemudian juga kita sudah sempat menyinggung tentang zakat mas kawin, juga termasuk harta yang wajib dizakati. Kemudian zakat tanaman dan buah-buahan. Apa yang maksudnya tanaman di sini dan apa buah-buahan di sini, ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah menjelaskan zakat peternakan, apa saja hewan-hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa angka atau jumlah dari masing-masing yang wajib seorang itu sudah wajib mengeluarkannya. Ini juga sudah kita jelaskan. Nah, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang zakat barang dagangan. Barang dagangan. Jadi yang dizakati itu adalah barang yang kita dagangin, yang kita jual. Nah, ini yang dihitung sebagai harta yang wajib dizakati tatkala kita berprofesi sebagai pedagang. Yang wajib dihitung itu adalah modalnya, kemudian dari modal itu sudah berapa yang terjual, berarti keuntungannya. Nah, kemudian ada simpanannya juga dihitung. Lalu kemudian barang dagang yang tersisa, itu juga dihitung, tapi dengan harga pokok bukan harga jual. Nah, begitu juga dengan piutang, yang mungkin ada orang yang belanja dengan kita tapi dengan cara berhutang, dan hutangnya itu diharapkan untuk dibayar. Maka ini semua dihitung. Misalnya modal awal kita itu berapa? Modal awal kita buka usaha, suatu usaha. Oh ternyata kalau dihitung-hitung banyak. Sewa ruko misalnya dalam setahun itu 30 juta. Ini perlu dihitung atau tidak ya? Sewa rukonya 30 juta. Enggak dihitung. Karena ini bukan yang akan kita dagangkan kan? Nah, ini bukan aset yang akan kita dagangkan. Misalnya kita juga butuh biaya untuk pernak-pernik di dalamnya, interiornya kan? Itu juga butuh modal, kadang sampai bisa habis 10 juta gitu. Nah, ini nggak perlu dihitung. Pengeluaran seperti ini tidak perlu dihitung. Jadi yang dihitung adalah barang awal yang kita belanjakan itu. Misalnya kita dagang apa? Dagang pakaian misalnya
50 juta ini sudah masuk nisab atau belum? Sudah masuk atau belum? Kemarin hitung ini disamakan dengan hitungan nisab emas ya, Bu? Hitung nisabnya nanti emas. Kemarin berapa emas itu nisabnya? 80 sampai 85 gram kan ya? Ini yang 24 karat ya? 24 karat. Nah, 80 sampai 85 gram itu nisabnya. Berarti kalau kita modal awalnya itu 50 juta, jadi yang sewa rukonya nggak perlu dihitung. Kemudian perlengkapannya mungkin kita butuh lemarinya, butuh raknya dan seterusnya, itu juga nggak perlu dihitung. Jadi yang dihitung adalah belanja bahan atau barang yang ingin kita dagangkan tadi. Ada 50 juta modal. Berarti ini belum wajib dizakatin. Berjalanlah sebulan. Misalnya kita buka usaha ini bulan apa nih? Bulan Desember. Kalau bulan Hijriahnya Jumadil Akhir ya. Jadi anggaplah Desember, kita hitungnya Desember, tapi nanti dikurangi 11 hari ya. Desember tahun depannya dikurangi 11 hari. Karena hitungan Hijriah dengan hitungan Masehi itu lebih cepat Hijriah. Lebih cepat 11 hari Hijriah. Jadi kalau Desember berarti nanti dikurangi 11 hari. Berarti misalnya tanggal berapa nih Desember ini sekarang? Tanggal 17 kurangi 11. Kurangi 11 berarti 6. Berarti di tanggal 6-nya tahun depan 6 Januari. Iya. Tapi kan belum terhitung nisabnya sampai. Nisabnya jadi berapa? 80 gram emas. Anggaplah dikalikan 1 juta ya. 1 juta. Berarti 80 juta. Sedangkan modalnya baru 50 juta. Nah, baik. Berjalan usaha kita di Januari. Dilihat-lihat semua terjual. Kemudian berapa yang terjual, berapa yang sudah terkumpul, berapa simpanannya. Oh, ternyata uang cashnya saat ini ada 40 juta. Paham, Bu? 40 juta. Lalu kita hitung lagi nih. Hitung lagi barangnya, oh ternyata barangnya tersisa 20 juta. 20 juta dari barang dagangan yang tersisa sama uang cash yang kita punya hasil dagangan kita selama 2 bulan ini 40 juta. Berarti berapa sekarang totalnya? 60. Ini baru 2 bulan berjalan nih. 60 juta. Sudah wajib dizakatin? Belum. Nisabnya belum sampai. Masuk nanti bulan Februari, bulan Maret. Oh, ternyata bulan Maret itu diputar-putar terus. Kita belanja lagi, putar lagi uangnya, terkumpul, diputar lagi, belanja lagi. Nah, ternyata di bulan anggaplah di bulan Juninya ya. Juni berarti. Juninya itu ternyata kita hitung barang dagangan kita sekarang harga pokok ya, bukan harga kita jual yang itu. Harga pokoknya kita beli itu berapa? Ternyata dihitung-hitung 50 juta. 50 juta sekarang barang dagangan kita di ruko tersebut. Kemudian uang cash yang kita punya dari hasil pemutaran dagangan itu ada 40 juta. Berarti 90 nih. 90. Cukup sih begitu, ada yang dihitung enggak? Hitung juga berapa piutang yang barangkali ada orang yang belanja dari kita dengan cara hutang. Dan kita lihat orang yang berhutang sama kita ini kemungkinan kuat dia akan bayar. Kemungkinannya dia akan mampu untuk bayar. Dan ini juga dihitung berapa mereka yang berhutang dengan kita. Totalnya misalnya 10 juta karena ada reseller kita yang kita berikan secara bebas begitu. Dia jual serah itu kira-kira 10 juta di tangan mereka. Nah, itu tadi 90 tambah 10 juta lagi, total 100. Ini udah sampai nisab atau belum? Udah sampai nisab. Ingat, langsung dicatat. Ketika sampai nisab itu langsung dicatat di tanggal berapa dan di bulan apa. Enggak, ada berjalan nih. Desember kan belum tadi. Kita ada berjalan sebulan, 2 bulan belum nyampe, 3 bulan belum nyampe, 4 bulan, sampai di
bulan misalnya Juli ya, atau Juli lah, Juli. Di bulan Julinya baru kita hitung nyampe nih 100 juta. Nah, berarti di bulan itu langsung kita tandain, lingkarin bulan tersebut, tanggal tersebut. Inilah titik awal di mana kita sudah masuk nisabnya. Berarti di tanggal yang sama, di bulan yang sama, di tahun depannya baru berputar 1 tahun. Berarti ketemu lagi bulan Julinya ya, tahun depannya dikurangi 11 hari. Nah, disitulah waktu di mana kita melihat kembali. Nah, coba lihat lagi nih, udah berputar 1 tahun. Oh, ternyata dari titik awal itu 100 juta, berputar 1 tahun lagi menjadi 300 juta misalnya. Hitung-hitungan semua sama piutang yang kita berikan ke orang lain, ternyata 300 juta nilainya. Maka 300 juta itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%. Ya, 2,5%. Ini secara ringkas cara menghitung zakat perdagangan. Jadi kita misalnya jual baju itu per potongnya itu berapa? Jadi bukan harga jualnya, harga modal kita mengambilnya. Kan beda biasanya, ini harga kita modal kita 50.000, tapi harga jual kita bisa 150.000 gitu. Nah, berarti yang dihitung itu 50.000-nya. Jadi bukan 150.000-nya. Yang dihitung itu adalah harga pokok di mana kita membelinya tadi. Baik, perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada khilaf para ulama terkait dengan masalah zakat perdagangan. Ada yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakatnya, ada yang mengatakan wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa harta yang didagangkan itu dia termasuk harta yang wajib untuk dizakati, kecuali dia emas dan perak, kata para ulama. Emas dan perak atau hewan-hewan yang wajib dizakati. Misalnya emas dan perak, dia usahanya memang jual emas, jual beli emas. Nah, ini tidak ada zakat dagangnya, tapi dia tetap dibebani adanya zakat emas. Kan ada tadi yang pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas tentang zakat emas. Jadi dia cukup mengeluarkan hanya zakat emas yang dia miliki. Jadi tidak perlu lagi dia mengeluarkan double gitu. Tidak perlu lagi dia mengeluarkan zakat perdagangan emasnya, karena dia sudah bayar di awal adanya zakat emas dan perak. Itu juga misalnya dia jual beli kambing misalnya, jual beli kambing. Nah, kalau memang kambing itu yang dia jual belikan itu adalah kambing yang dia ternak, kemudian dia lepaskan, dia gembala misalnya, berarti nanti dia cukup membayar zakat ternak saja. Tapi kalau dia misalnya memang bukan beternak, dia beli jual, nah, nanti dia harus tetap mengeluarkan zakat dagangannya tadi berupa kambing itu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu. Anfiqu ini infakkan. Kata para ulama, zakatkan, keluarkan zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil pekerjaan yang baik. Jadi hasil usahamu yang baik-baik, sebahagiannya itu dizakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang keluar dari bumi. Nah, ini berdasarkan pengumuman sabda Rasul SAW juga dikuatkan oleh sabda Rasul SAW. Kata Rasulullah, "A'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim." Kata Rasul, ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Zakat dari harta-harta mereka. Kata para ulama, harta-harta mereka ini termasuk adalah harta yang mereka perjualbelikan. Termasuk yang mereka perjualbelikan. Begitu juga yang dikuatkan oleh
ketika beliau didatangi oleh pegawai-pegawai zakat, datang meminta agar Khalid bin Walid mengeluarkan zakatnya. Khalid enggak mau beliau mengeluarkan zakatnya. Dan ketika itu orang-orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Khalid enggak mau mengeluarkan zakatnya. Lalu Rasul SAW pun mengatakan, wa amma Khalidun, adapun Khalid, kata Rasulullah, fa innakum tadlimuna Khalidan, kalian telah menzalimi Khalid. Kalian wahai para pegawai-pegawai pengutip zakat, kalian telah menzalimi Khalid. Kenapa? Qad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Wa a'tudahu fi sabilillah. Kata Rasul SAW, adapun Khalid bin Walid itu dia punya baju-baju besi, dia itu punya alat-alat peperangan, banyak dia punya. Itu kalau dihitung, kalau dia jual beli, itu sudah sampai nisabnya. Tapi kata Rasulullah SAW, baju besi beliau itu, alat-alat perang beliau itu sudah diwakafkannya. Jadi kalau harta yang sudah diwakafkan, walaupun jumlahnya sudah sampai nisab dan berputar 1 tahun, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, mereka para sahabat ini nggak tahu, sehingga mereka mengira bahwa Khalid ini tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, itulah Rasulullah tahu kasusnya. Dijelaskan oleh Rasulullah bahwa baju-baju besi milik Khalid, alat-alat peperangan milik Khalid itu sudah diwakafkan. Jadi tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Nah, ini hadis sangat jelas ya, menerangkan kepada kita bahwa kasus yang terjadi pada Khalid bin Walid dan para sahabat menunjukkan harta yang diperdagangkan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena terjadi pada Khalid. Para sahabat ketika itu ditugaskan untuk mengutip harta zakat, lalu kemudian mereka meminta agar dikeluarkan sebagiannya untuk orang-orang yang wajib menerimanya atau berhak menerimanya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari zakat barang dagangan ini. Yang pertama, barang dagangan hukumnya sama dengan harta yang lain. Sama. Dari segi nisabnya sama. Kemudian juga harus ada haul, yang disebut dengan haul, berputar dalam 1 tahun. Nah, itu juga harus terpenuhi syarat-syarat itu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara pedagang membayar zakat barang dagangannya itu? Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi dihitung barang dagangannya, kemudian uang cash yang sudah dia punya, atau mungkin ada piutang yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu juga bagian yang wajib dihitung. Baik, kemudian yang C, jika barang dagangan tersebut adalah harta yang pada dasarnya harta wajib zakat, seperti binatang ternak, emas, perak, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat jenis harta tersebut. Ini juga sudah kita singgung tadi. Kalau dia dagangnya emas dan perak, berarti dia hanya cukup membayar zakat emas saja. Tidak perlu lagi nanti dia membayar zakat perdagangan emasnya. Paham Bu? Jadi dia cukup hanya membayar zakat emasnya saja. Jadi tidak lagi dia perlu mengeluarkan zakat perdagangan emasnya. Baik, yang terakhir dari jenis harta yang wajib kita zakati ada yang disebut dengan rikas. Rikas ini apa? Rikas ini kalau bahasa mudah bagi kita harta karun. Harta korun kata orang ya. Harta korun. Kenapa dikatakan harta korun? Karena kita memang sejarah yang kita dengar memang dari Al-Quran bahwa korun dan harta-hartanya memang ditenggelamkan oleh Allah di perut bumi. Korun serta harta-hartanya yang dibanggakannya itu ditenggelamkan Allah ke perut bumi. Dan tatkala ada orang yang mendapatkan, ternyata mana tahu dia sedang macul-macul di depan rumahnya dapat sebongkah emas ya. Nah, sebongkah emasnya ini dilihat, oh ternyata apakah sebongkah emas itu adanya setelah datang Islam atau sebelum Islam?
Nah, ini harus diperjelas. Jadi harus diperinci Bu. Jadi jangan mentang-mentang dapat apa namanya harta karun, ya harta karun, lalu itu dianggap sebagai hak kita. Enggak, harus dirinci dulu. Jadi yang dimaksud dengan rikas ini adalah harta yang tenggelam yang kita dapati terbenam di dalam tanah, dan itu adalah harta yang dimiliki oleh orang jahiliyah, berarti sebelum Islam datang. Paham Bu? Jadi pastikan harta itu adalah harta yang sebelum Islam datang. Kalau kita lihat ada tanda-tanda dari harta tersebut adalah harta milik kaum muslimin, ada tanda-tandanya misalnya tahunnya ini tahun udah datang Islam nih, Islam udah berjaya di sini. Ini berarti bukan harta rikas, tapi disebut dengan harta luqotoh. Apa namanya? Luqotoh. Luqotoh itu adalah barang temuan. Beda lagi dengan rikas. Kalau luqotoh itu barang temuan, barang tercecer. Misalnya ada teman kita jatuh misalnya 1 kilo emasnya, lalu kemudian setahun 2 tahun nggak ketemu, terbenam dalam tanah dia. Nah, ditemuilah oleh 20 atau 30 tahun berikutnya. Nah, orang yang menemui 20 atau 30 tahun yang akan datang, ini tidak disebut harta ini disebut dengan harta rikas, enggak. Bukan harta rikas, tapi disebut dengan luqotoh. Luqotoh itu barang kaum muslimin yang jatuh lalu ditemukan. Nah, itu tidak termasuk rikas, jangan dikeluarkan zakatnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita umumkan bahwa kami menemui barang begini. Nah, itu harus diumumkan, harus diberitahu. Barangkali ada sekitar situ yang kehilangan 20 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Nah, kalau memang harta yang kita temui itu adalah ada tanda-tanda bahwa harta itu adalah harta milik orang jahiliyah, kita lihat ada patung-patungnya terukir-ukir di situ. Kemudian kita lihat tahunnya sebelum tahun Hijriah. Oh, berarti ini milik orang jahiliyah, orang yang mungkin belum masuk Islam. Nah, berarti ini boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Kalau kita menemukannya, berarti itu hak kita. Itu hak kita. Kita temui benda tersebut, nah ini menjadi hak kita, milik kita. Karena ini adalah harta orang jahiliyah. Nah, tapi ingat, kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa persen zakatnya? 20%. Gede memang 20%. Jadi kalau dia nilainya 100 gram yang ditemukan, berarti 20 gramnya dizakati, 40 gramnya halal bagi kita untuk menikmatinya. Baik para hadirin yang ada Allah Taala. Nah, ini yang terkait dengan harta yang wajib dizakati. Sekarang mari kita berpindah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Mau nanya yang tadi seperti yang zakat barang dagang emas itu yang dizakati barang yang dipakai atau yang didagangin? Yang emas? Iya. Yang emas itu yang didagangin. Oh. Dan kalau memang kita sebagai pedagang tadi, kalau kita sebagai pedagang berarti yang dikeluarkan zakatnya itu adalah cukup hanya yang masuk dalam kategori zakat emas saja. Jadi tidak perlu lagi 2 kali membayar zakat emasnya dan zakat perdagangan emas, enggak. Jadi ibu cukup membayar yang kita pernah bahas yang pertemuan lalu, yaitu zakat emas yang nisabnya itu 85 gram. Cukup itu saja ibu keluarkan zakatnya. Oh, ternyata Ustaz, saya itu tidak hanya berdagang emas saja, tapi sebagiannya juga ada yang saya pakai. Nah, itu juga dihitung. Yang kita pakai kita hitung, yang kita dagangkan juga dihitung. Emas-emas tersebut yang kita pakai nih berapa gram? 80 gram misalnya. Yang kita dagangin ada 200 gram. Nanti 200 gram tambahkan 80 gram ini. Ingat nanti kita tanggal berapa kita sudah masuk haul nisabnya itu. Nisabnya kan 85 gram. Nah, itu ingat tanggal tersebut, langsung ditandai, langsung dilikas.
mucikari gede-gede, bulannya, tanggalnya, putarkan dulu sampai 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu ternyata tidak sampai emasnya 80, tersisa 50 misalnya, berarti tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Terus kalau itu Ustaz, pernah dengar kalau zakat emas itu kalau yang dipakai nggak dizakatin, apa itu benar Ustaz? Iya, ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, kemarin sudah sempat kita singgung ya, tapi kita lebih menguatkan pendapat bahwa emas yang dipakai itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pendapat yang kuat. Kemarin kan kita ingat kisah di mana ada seorang ibu-ibu yang anaknya memakai gelang, ingat? Ada 2 gelang emas yang dipakai oleh anaknya. Lalu Rasulullah SAW menegur dan bertanya kepada ibunya, ini sudah dikeluarkan zakatnya atau belum? Lalu kemudian kata ibunya, belum ya Rasulullah. Apakah engkau ingin memakaikan kedua gelang terbuat dari api neraka kepada anakmu? Kata Rasulullah. Lalu sang ibu itu nggak rela. Nanti pada hari kiamat 2 gelang itu menjadi api neraka yang akan dikalungkan ke tangan anaknya. Langsung dicopot oleh ibu tersebut dan dia wakafkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam emas tersebut. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa perhiasan emas yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun ya ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Yang wajib dikeluarkan dari zakat emas itu adalah yang bukan bentuknya perhiasan, tapi dia logam mulia gitu. Logam mulia yang saat ini disimpan yang tidak dijadikan perhiasan. Kalau dijadikan perhiasan berarti tidak wajib dizakati. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa emas yang berbentuk perhiasan sekalipun juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita emas kita 1 tahun pertama udah mencapai stok, kita kan kena zakat. Ya. Terus untuk tahun keduanya tetap jumlah gitu, kena lagi kan Pak? Ya, kalau dia masih nisab kena. Tapi kalau dia kurang, Berkurang ya. nggak wajib. Misalnya tahunnya, ya tahun, Dijual sebagian. ya betul. Misalnya bulan ini nih, bulannya apa namanya? Bulan Desember, udah 100 gram nih. Kita kan nggak tahu namanya juga kita niatnya mau nyimpan atau investasi atau apa kebutuhan darurat, kemudian kita jual di bulan September tahun yang akan datang misalnya, karena anak mau sekolah, mau masuk apa, mau kuliah, butuh uang, dijual sebagiannya. Tersisalah ternyata 50 gram. Tersisa 50 gram di Desember tahun depannya. Wajibkah dia mengeluarkan zakatnya? Nggak wajib, karena nisabnya sudah berkurang. Tapi haulnya sudah berputar nih. Haulnya sudah berputar. Ya, haulnya sudah berputar. Berarti salah satu syaratnya terpenuhi. Satu lagi syaratnya terpenuhi atau tidak? Nggak terpenuhi. Kalau dua-dua syaratnya ini tidak terpenuhi, jadi haulnya tidak terpenuhi, nisabnya tidak terpenuhi, atau salah satu dari 2 syarat itu tidak terpenuhi, berarti tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Baik, sudah jelas saya kira Ibu. Baik, kita lanjutkan kepada siapa orang-orang yang berhak menerima zakat ini. Kita mengeluarkan zakat. Kita keluarkan zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Jangan pula berzakat untuk diri sendiri ya. Dia yang mengeluarkan zakat, tapi dia zakatnya untuk dirinya sendiri. Nah, ini namanya ngakal-ngakalin, nggak boleh. Baik, kita akan bacakan satu ayat. Dalam ayat tersebut diterangkan oleh Allah SWT secara lengkap siapa mereka yang yang berhak menerima zakat tersebut. Baik, silakan dibuka surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Baik, kita urutkan satu persatu dari ayat ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat itu dibayarkan kepada fuqara, ini satu, orang-orang yang fakir, wal masakin, yang kedua orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, yang mengurus zakat. ya, pegawainya. Siapa pegawainya ini? Siapa yang menunjuk? Yang menunjuk adalah pemerintah. Bukan misalnya masjid Al-Marjan misalnya membuat satu wadah untuk pengumpulan dana, lalu ditunjuklah satu orang untuk datang rumah ke rumah mengumpulkan zakat-zakat kaum muslimin misalnya yang ada di Permata Legenda 2 ini. Nah, itu bukan termasuk amil di sini ya. Tapi kan sudah ditunjuk dia sebagai pekerja, dia datang ke rumah, jemput sana, bawa ke sini. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori amil. Yang dimaksud dengan amil di sini adalah pekerja atau pegawai yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Baik. Kemudian yang berapa? Keempat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya. Nah, ini disebut dengan bahasanya mu'allaf kalau kita. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, nanti kita akan jelaskan nih siapa-siapa aja yang mu'allaf ini. Kalau kita kan pahamnya mu'allaf itu siapa? Iya, kalau kita kan tahunya ini mu'allaf, mu'allaf katanya. Nah, mu'allaf ini tidak hanya terbatas maknanya orang yang baru masuk Islam aja. Kadang dia udah masuk Islamnya 10 tahun, 20 tahun, kertas sertifikat masuk Islam itu ditenteng-tenteng sama dia. Padahal dia udah sekian tahun masuk Islamnya gitu. Nah, ini kita akan jelaskan nanti yang dimaksud dengan mu'allaf ini siapa yang sebenarnya berhak menerima zakat tersebut. Baik, wafir riqab. Wafir riqab ini adalah hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Ini juga wajib kita memberikan zakat kepada mereka, atau mereka yang berhak menerima zakatnya. Wal gharimin. Wal gharimin, apa dia gharimin? Orang yang terlilit hutang. Gharib. Ya. Jadi ingat, gharib itu artinya orang yang terlilit hutang. Jadi jangan namain anaknya nanti gharib. Gharib itu ada dalam Al-Quran nama anak saya, tapi dia nggak tahu maknanya apa. Gharib itu adalah orang yang terlilit hutang. Nanti kita akan jelaskan nih maksudnya gharib itu apa. Wa fi sabilillah, dan orang yang berada di jalan Allah. Ini juga akan kita jelaskan. Wa binis sabil, yang ke-8. Wa binis sabil, musafir. Wa binis sabil ini kalau kita terjemahkan secara harfiah, ibnun, apa arti ibnun? Anak ya. Sabil, apa arti sabil? Jalan. Jadi kalau bahasa kita anak jalanan. Ibnu ini anak, sabil ini jalan. Jadi anak jalan, anak jalanan. Maksudnya adalah musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Baik, para hadirin oleh karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang mereka-mereka yang berhak menerima zakat ini. Yang pertama tadi siapa? Fakir. Yang kedua miskin. Bagaimana cara kita membedakan mana fakir, mana miskin? Kalau fakir bekerja, kalau itu bekerja dan kurang. Kalau fakir dia bekerja tapi kurang. Kalau miskin mana yang lebih parah kekurangannya? Fakir atau miskin? Miskin. Mana yang lebih parah di keadaannya? Yang fakir atau yang miskin? Kayaknya ada hilaf di antara ibu. Saya juga bingung. Supaya nggak bingung, saya jelasin sedikit. Mudah-mudahan nanti hilang bingungnya. Jadi keadaan yang lebih parah itu adalah fakir. Itu parah banget keadaannya memang. Daripada miskin. Kalau kita analogikan, kalau dia fakir itu kebutuhan seharinya misalnya 10.000, dia cuma dapatnya 2.000. Padahal untuk hari itu kebutuhannya berapa? 10.000.
dia udah berusaha tapi tetap cuma dapatnya 2.000. Banyak nggak dikurangnya? Banyak. Kalau miskin, dia kebutuhannya 10.000 tapi dapatnya 8.000. Kurangnya cuma 2.000. Berarti keadaan yang paling parah itu adalah fakir. Parah sekali memang keadaannya. Miskin kerja juga. Miskin kan nggak kerja Pak Ustaz, bisa dapat 8.000. Itu definisi mana itu? Kalau miskin itu tidak bekerja, nggak ada definisi miskin. Miskin sama fakir itu mau bekerja atau tidak bekerja. Kalau dia misalnya pendapatannya itu kurang dari kebutuhannya, nah itu disebut dengan fakir atau miskin. Dilihat kebutuhan dia kan, pendapatan dia di hari itu, kurang dari yang dia butuhkan. Oh ternyata kebutuhannya itu, ya kekurangannya di kebutuhan itu banyak sekali. Berarti dia fakir. Kekurangannya cuma sedikit atau pas-pasan. Ini juga masih termasuk miskin ya. Atau pas-pasan. Sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk menabung, nggak ada. Jadi hari ini kebutuhannya 10.000, ya dapatnya 10.000 habis. Nah ini bisa juga dikategorikan miskin. Atau mungkin dapat dia 10.000, kebutuhannya 10.000, yang dia dapatkan 9.000 atau 8.000, ini miskin. Jadi miskin itu tidak ada definisinya mereka yang tidak bekerja. Miskin itu adalah mereka yang kurang atau pas-pasan dari kebutuhan hidupnya. Kalau dia tidak bekerja, berarti dia memanfaatkan kemiskinannya agar orang memberi dia bantuan. Jangan. Jadi kita sebagai umat Islam tetap dituntut bekerja. Walaupun apa saja pekerjaan yang bisa dilakukan sampai dianggap hina di mata orang pekerja itu, yang penting halal, dia harus kerjakan. Cuma terkadang dia sudah bekerja, sudah berusaha, tapi tetap penghasilan yang dia dapatkan itu belum menutupi kebutuhannya. Nah itu baik. Itu adalah fakir dan miskin. Lihat, kita akan bacakan sabda Nabi SAW. Lihat, sabda Nabi SAW. Laisal miskinu bihadzal tawafil ladzi yatufu 'alan nas. Bukanlah miskin itu yang mereka keliling-keliling mengelilingi manusia. Bukan miskin itu. Mereka yang tadi dianggap tidak bekerja tadi, itu bukan orang miskin. Dia kadang minta-minta keliling sini, ketok pintu sini, ketok pintu sana, dan seterusnya. Fatarudduhul luqmah wal luqmatan wat tamratu wat tamratan. Terkadang dia cuma diberikan cuma sesuap atau 2 suap, diberikan sebutir atau 2 butir kurma. Qalu, lalu para sahabat bertanya, "Faman miskin ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa miskin itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, "Alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alu an-nasa syai'a." Jadi miskin itu kata Rasul SAW adalah yang seseorang sudah berusaha tapi belum dapat menutupi kebutuhannya. Jadi sudah berusaha dia, tapi usaha yang dia lakukan itu, pekerjaan yang dia geluti belum bisa menutupi kecukupan atau kebutuhannya. Dan dia tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Dia nggak pernah meminta-minta kepada manusia. Dia tutupi. Dia tetap kalau bisa usaha tetap usaha, kerja. Kalau memang bisa misalnya dia diberi oleh seseorang, dia nggak mau tanpa ada jasa yang dia berikan. Ada orang beri sama dia 100.000, nih 100.000 ya. Enggak, saya nggak terima. Saya harus ada jasa. Saya bersihkan kebun ibu dulu ya. Nanti baru saya terima uang ini. Ada orang seperti itu. Dia bukan orang miskin. Nah, yang seperti ini, inilah miskin yang sesungguhnya. Nah, orang-orang yang seperti ini layak dicari dan diberikan bantuan kepada mereka. Kalau kita punya harta yang wajib kita zakati, orang-orang seperti inilah yang hendaknya kita berikan zakat kepada mereka. Nah, terkhusus dengan orang fakir dan miskin ini, seberapa banyak kita harus berikan ke mereka? Seperti apa kita memberikan zakat kepada mereka? Kata para ulama, usahakan zakat yang kita berikan
itu mencukupi kebutuhan mereka 1 tahun. Mencukupi kebutuhan mereka 1 tahun. Jadi misal kita hitunglah kebutuhan orang miskin itu berapa sih, atau kebutuhan orang fakir itu berapa gitu. Dia berapa orang tanggungannya. Misal kita anggap yang miskin itu A ya. Si A ini miskin. Dia punya istri, dia punya sekian anak. Selama sebulan itu kalau kita hitung-hitung totalnya sekitar 3 juta gitu ya. Nah 3 juta kalikanlah setahun, kali 12 berapa ini? Nah, 36 juta. Nah kalau bisa kita yang mengeluarkan zakat itu langsung kasih 36 juta ke dia. Kenapa? Karena supaya dia selama 1 tahun itu tidak meminta-minta lagi, tidak dia membutuhkan orang lagi. Kalau bisa 36 juta yang kita berikan itu dia bisa putarkan, dia bisa kerja, bisa dia jualan, bisa dia manfaatkan, sehingga di tahun depannya kita tidak berikan dia zakat lagi. Jadi program pemberantasan kemiskinan itu betul-betul terlaksana. Jadi kemiskinan pada keluarga A sudah selesai nih, kita sudah berikan 1 tahun ke depan. Yang penting kita amanahkan uang tersebut, mudah-mudahan bisa dimanfaatkannya. Gitu. Bisa dia gunakan untuk usaha, bisa dia gunakan untuk jualan dan seterusnya yang bisa dia lakukan. Baik, yang ketiga, fakir sudah, miskin sudah. Sekarang ada namanya amil zakat. Ya, kalau bahasa kita pengurus ya, mengumpulkan harta zakat. Ya, dia juga menulis, menghitung. Ya berarti jago nih. Fikih zakatnya harus jago dia. Dia harus pintar. Nanti dia datang ke rumah orang kaya. Orang kaya itu konsultasi dengan dia. Saya punya harta ini. Oh yang ini gak wajib dizakati. Yang diwajib zakat ini sekian dari harta bapak, dari harta ibu, kemudian yang dikeluarkan sekian persen. Nah, berarti dia juga harus mendalami ilmu fikih zakat. Ya, orang amil itu bukan yang cuma sekedar mikul-mikul, nenteng-nenteng, jemput harta zakat orang. Enggak, dia juga bisa nulis, dia juga ada pengetahuan tentang ilmu fikih zakatnya, sehingga jangan sampai harta yang wajib dizakati tidak dizakati oleh orang kaya tersebut, dan harta yang tidak wajib dizakati lalu dikeluarkan. Ini nanti menzalimi orang-orang kaya juga, jangan. Nah, makanya amil itu adalah orang yang benar-benar ditunjuk resmi oleh pemerintah melalui seleksi-seleksi yang ketat. Baik, yang berikutnya yang keempat. Yang keempat apa? Mu'allaf. Ini mu'allaf. Mu'allaf itu kalau segi bahasanya mu'allaf qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang dilembutkan hatinya. Jadi ini termasuk orang-orang mu'allaf ini adalah para tokoh yang sangat ditaati oleh masyarakat itu. Walaupun dia muslim, tapi dia tokoh yang ditaati. Atau mungkin dia belum masuk Islam. Kita tahu dia masih beragama non muslim. Tapi dia punya pengaruh, banyak pengikutnya. Ustaz, tapi dia orang kaya, tidak ada masalah. Karena zakat yang ingin kita keluarkan ini untuk mengambil hatinya. Barangkali ketika kita berikan hadiah berupa zakat ini, dia semakin lembut hatinya menerima Islam. Kalau dia masuk Islam, akan berpengaruh kepada pengikut-pengikutnya ini. Dia masuk Islam nanti kan secara otomatis pengikutnya juga akan ikut dengan dia masuk Islam. Juga termasuk mu'allaf itu adalah para preman-preman yang kita khawatir dia mengganggu gitu. Jadi kita tinggal di perumahan Permata Legenda. Kita tahu di luar Permata Legenda itu kenal sekali kita dengan Bapak Fulan misalnya. Ini preman di kampung di daerah ini. Kita pengennya perumahan kita ini aman, masjid kita ini aman, tidak diganggu ketika beribadah. Nah, ketika kita punya harta yang wajib untuk dizakati,
orang yang seperti ini boleh kita berikan zakatnya. Boleh. Ini bukan menyokok kita, bukan. Karena memang orang yang seperti ini kita harapkan agar hatinya lembut dan dia tidak mengganggu lagi. Ini termasuk mu'allaf. Bisa jadi kata para ulama, mu'allaf itu adalah orang yang diberikan kepada harta zakat yang diberikan kepada orang Islam. Dia beragama Islam yang agar keislamannya lebih baik. Selama ini kita lihat dia nggak sholat, dia ini, dia apa gitu. Nah kita berikan zakat tadi agar keislamannya semakin baik. Makanya sebagian orang menerjemahkan mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi perlu fokus bekerja, dia fokus dulu menuntut ilmu, dia fokus dulu belajar, dia fokus dulu memperdalami keislamannya. Dia tidak usah disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya. Karena kita kaum muslimin yang kaya raya ini menutupi kebutuhannya. Dia fokus dulu untuk meningkatkan kualitas Islamnya. Nah, barulah kemudian kalau dia sudah menuntut ilmu, sudah paham tentang Islam, sudah paham tentang tauhid, kalau kemudian dia pengen bekerja lagi menjadi orang normal pada umumnya, silahkan, tidak ada masalah. Tapi orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Baik, paham terkait dengan mu'allaf ya? Ya. Yang kelima yaitu budak. Budak ini yang berhak menerima zakat adalah mereka yang ingin bebas dari perbudakan. Misalnya ada A yang statusnya budak, dia pengen bebas, membebaskan dirinya, tapi butuh banyak modal atau biaya. Misalnya untuk membebaskan dirinya 100 juta, dia harus bayarkan kepada tuannya sebanyak 100 juta. Sedangkan uangnya cuma ada 10 juta misalnya. 10, berarti kan kurangnya banyak banget nih, 90 juta lagi. Nah ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat dari kita. Atau dengan mukatab. Ada budak mukatab. Mukatab itu sudah dipersyaratkan oleh tuannya, kamu akan dibebaskan jika kamu mampu memberikan 50 juta misalnya. Jadi setengahnya sudah dibebaskan, tinggal persyaratan sedikit lagi gitu. Hanya tinggal 50 juta lagi. Tapi dia sudah mencari berusaha 50 juta itu ternyata berat bagi dia untuk mendapatkannya. Akhirnya adalah kaum muslimin yang kaya memberikan zakat kepadanya. Nah, itu boleh diterima oleh si mukatab tadi. Begitu juga termasuk dengan budak ini mereka-mereka yang ditawan ya, kaum muslimin yang ditawan oleh musuh. Biasa kan kalau dulu terjadi peperangan, ketika selesai peperangan kan ada tawanan-tawanan itu. Nah, kalau yang ditawan itu adalah kaum muslimin, dia butuh tebusan, maka kita sebagai orang kaya boleh menyalurkan zakat kita kepada mereka para tawanan ini agar dibebaskan. Karena mereka masuk dalam kategori budak tadi. Baik, yang kurang sekarang yang keenam, gharim, orang yang terlilit hutang. Hutangnya ini apakah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain ya? Maksudnya gimana untuk dirinya sendiri? Ya, untuk dirinya sendiri seperti kebutuhan hidupnya, untuk nafkah, membeli pakaian, atau mungkin dia nikah. Gak ada modal, dia hutang. Tapi janganlah pula dia udah gak ada modal, mau nikah, nikahnya besar-besaran. Nah ini jangan, ini memang sengaja. Ini ada pemuda yang siap menikah, dia sudah siap menikah, dia cuma punya 5 juta, sedangkan dari pihak calon mertuanya itu mintanya 20 juta. Pokoknya bereslah 20 juta itu. Terserah nanti seperti apa walimahannya, resepsinya terserah. Ini kan nggak terlalu banyak, 15 juta berarti kurangnya. Dan pemuda ini berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kenapa? Karena dia sudah siap untuk menikah dan dia kurang di sini. Ada sekitar tunggakan atau hutang yang dipersyaratkan sekitar 15
boleh kita menyalurkan zakat harta kita kepada pemuda tersebut. Begitu juga ada orang yang berhutang bukan untuk pribadinya, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Misalnya terjadi pertikaian antara kelompok A dengan kelompok B. A dengan kelompok B ini pertikaian, datanglah si C mendamaikan mereka. Tapi untuk mendamaikan mereka itu butuh dana, itu biaya besar. Nah dia menyanggupi, saya yang akan membayarkan itu semua, tapi kalian harus berdamai ya. Kata si C, baik, kata A dan B, kami akan berdamai. Nah si C tadi karena ingin menyelesaikan biaya-biaya begitu besar untuk mendamaikan mereka ini, pertikaian mereka ini, maka dia harus berhutang. Dan ini kita sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat, boleh kita salurkan kepada orang yang berhutang, dikarenakan untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Baik, berikutnya yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini disebut dengan fi sabilillah. Siapa mereka orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah ini? Mereka sukarelawan. Yang namanya sukarelawan itu digaji atau tidak? Tidak. Jadi yang mereka adalah termasuk sukarelawan, bertugas menjaga perbatasan-perbatasan. Jadi ini wilayah kaum muslimin, untuk menjaga keamanan kaum muslimin yang tinggal di sini adalah relawan-relawan yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan supaya orang asing masuk ditahan, nggak boleh masuk sembarangan. Tapi mereka memang nggak digaji. Siapa yang menggaji mereka? Kita lah, orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat, disalurkan zakat kita itu kepada mereka. Nah, kalau sekarang para tentara-tentara yang menjaga perbatasan, boleh nggak kita salurkan zakat kepada mereka? Nggak perlu. Kenapa? Karena mereka juga sudah mendapatkan gaji. Mereka sudah digaji. Mereka para tentara-tentara yang menjaga perbatasan itu sudah digaji. Begitu juga para mujahid ya, mereka yang berjihad di jalan Allah, yang mereka meninggalkan keluarganya, mereka kadang butuh biaya untuk berjihad. Nah ini boleh harta sebagian harta kita salurkan kepada mereka. Termasuk yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang berangkat haji. Orang yang pengen berangkat haji nih, kita tahu ada teman pengen cerita pengen berangkat haji. Lalu ada orang kaya misalnya menyalurkan zakat hartanya tadi kepada orang yang mau berangkat haji ini. Kenapa boleh itu dilakukan? Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berangkat menunaikan ibadah haji, orang tersebut sama seperti orang yang fi sabilillah. Itu hadisnya sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ama annaka law ahjajtaha." Kenapa engkau tidak mau menghajikannya? Enggak mau membiayakan dia haji. Kalau kamu membiayakan dia haji, karena dia itu terhitung kata Rasulullah fi sabilillah. Orang tersebut adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Baik. Yang berikutnya, kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini tadi sudah kita jelaskan adalah musafir yang sedang kehabisan bekal. Walaupun dia kaya, ternyata kalau di kampung halamannya dia orang kaya, punya mobil, punya ini, punya itu, dan dia sedang safar itu pun pakai kendaraan, harus pakai mobil gitu. Tapi memang uangnya udah nggak ada lagi, uang cashnya nggak ada, uang yang ada di rekeningnya juga habis. Mau dijual mobilnya dia nggak bisa lagi, mau lanjutin perjalanannya. Nah, berarti orang yang seperti ini kalau dia butuh penginapan, ya kita berikan biaya penginapannya kalau memang kita mampu. Kemudian kita berikan sebagiannya untuk dia bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Nanti sampai di mana dia habis lagi perbekalannya, di sana ketemu lagi kaum muslimin yang kaya, mereka juga boleh mengeluarkan zakatnya kepada si Ibnu Sabil tadi ini. Jadi Ibnu Sabil itu adalah mereka-mereka yang mengadakan perjalanan lalu kemudian perbekalan mereka habis. Baik, inilah empat kelompok
kaum muslimin yang kaya. Baik, beberapa faedah yang bisa kita bacakan di sini. Faedah yang pertama ya. Faedah yang pertama, seorang wanita boleh memberikan zakat kepada suami dan anak-anaknya jika mereka termasuk mustahik zakat. Paham ya? Jadi istri itu dia boleh mengeluarkan zakatnya, dia salurkan zakatnya kepada siapa? Pada suami dan kepada anak-anaknya. Sebaliknya, suami yang wajib mengeluarkan zakat, bolehkah dia menyalurkan harta zakatnya kepada anak dan istrinya? Kalau di sini istri kan boleh nih. Tergambar nggak ada istri yang bisa yang malah mengeluarkan zakat? Bisa aja kan? Bisa jadi dia menikah, sebelum menikah memang dia orang kaya raya kan? Bisa terjadi. Artinya sebelum dia nikah dengan si wanita ini, si perempuan ini, memang perempuan ini sudah punya harta warisan dari orang tuanya. Menikahlah dengan si B misalnya. B ini juga dulunya kaya, anggaplah seperti itu, punya harta. Kalau nggak punya harta dia nggak bisa nikah. Tapi dengan berjalannya waktu, usahanya atau tadinya dia bekerja lalu kemudian dia di PHK, bisa kan seperti itu? Bisa saja terjadi. Dia di PHK, ya selama ini gaji bulanannya untuk menafkahi anak istrinya, sekarang dia tidak bisa menafkahi lagi karena dia sudah di PHK. Atau dia seorang pengusaha, dengan adanya musibah seperti ini, usahanya tidak jalan lagi, bahkan hutangnya jadi berserakan kemana-mana, aset harus dijual, udah jatuh miskin, tidak ada lagi hartanya. Nah ternyata istrinya ini adalah orang kaya dulunya sebelum menikah. Berarti kan harta istri, ya kan? Ya nggak mungkin lah, tadi kan harta memang sebelum menikah. Ya harta istri, nggak boleh suami maksa, udahlah ayo bagilah, kita putarin lagi buat usaha. Enggak, kalau nggak diizinkan dan tidak diberikan oleh istri, suami nggak punya hak untuk memaksa. Tapi istri ini dengan harta yang dia miliki tadi, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dengan harta yang dia miliki tadi. Nah, lalu kemudian karena dia sudah wajib, nisabnya sudah sampai, haulnya juga sudah berputar, keluarlah harta zakatnya itu misalnya 100 juta. Berarti kan banyak juga nih hartanya. Harta yang dizakati saja 100 juta loh. Berarti ini kan banyak sekali hartanya. Nah 100 jutanya ini, boleh nggak sebahagian besarnya itu dia berikan kepada suaminya dan anak-anaknya? Boleh. Nah kalau kasusnya dibalik, istrinya yang miskin, boleh nggak suami yang kaya tadi memberikan zakat ke istrinya? Enggak, kalau suami jatuhnya impak kalau ke suami ke istri. Bukan harta suami, harta istri. Pastinya gitu. Bukan zakat jatuhnya kalau suami ke istri, tapi impak. Iya betul. Jadi kenapa tidak berlaku sebaliknya? Kenapa tidak berlaku sebaliknya, suami mengeluarkan harta zakatnya dan disalurkan ke istri? Karena memang istri dan anak-anaknya adalah tanggung jawabnya, ya kan? Kewajiban dia. Kebutuhan seluruh kebutuhan istri, seluruh kebutuhan anaknya itu tanggung jawab dari suami. Jadi siapapun yang di bawah nafkahnya, di bawah infaknya tadi kata ibu tadi, di bawah infak atau di bawah nafkahnya, itu adalah nafkah yang wajib, maka tidak boleh diserahkan harta zakat itu kepada mereka. Gak boleh harta zakat diserahkan kepada orang yang dia di bawah nafkah kita. Nah, ini double nanti dapat dia, dapat harta zakat, kemudian dapat juga nafkah dari suaminya. Nah, ini nggak boleh. Ya, baik. Hal ini dulu pernah terjadi ya, kasus terjadi
di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat perempuan namanya Zainab. Siapa namanya? Zainab. Zainab ini istri sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abdullah bin Mas'ud ini menikah dengan Zainab. Zainab ini orang kaya raya. Ibnu Mas'ud memang sibuk ketika itu belajar, menuntut ilmu dengan Rasulullah SAW. Terkadang bekerja, tapi pekerjaan yang beliau geluti tidak cukup untuk menafkahi anak dan istrinya. Bekerja juga tapi tidak cukup. Beliau lebih fokus dengan belajar bersama Rasul SAW. Nah, suatu ketika Zainab ini Ibnu Mas'ud berkata, bukan Ibnu Mas'ud berkata, tapi Zainab ini mungkin dia merasa ragu gitu dengan apa yang dilakukannya ini. Apakah benar? Dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, Anda telah memerintahkan kami untuk membayar zakat pada hari ini, dan aku memiliki perhiasan yang akan aku berikan, yang akan aku sedekahkan, yang akan aku keluarkan zakatnya. Lalu Ibnu Mas'ud mengira, Ibnu Mas'ud ini siapa tadi? Suaminya kan? Nah, kata Zainab, Ibnu Mas'ud ya Rasulullah mengatakan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekah itu. Apa benar ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Ibnu Mas'ud wa zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim." Kata Rasul sallallahu, benar Ibnu Mas'ud itu. Ibnu Mas'ud sudah benar. Suamimu dan anak-anakmu lebih berhak untuk mendapatkan zakat yang engkau keluarkan. Kata Rasul SAW kepada Zainab. Zainab ketika itu statusnya istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini sangat jelas bagi kita menerangkan bahwa istri itu boleh mengeluarkan zakatnya kepada suami. Baik, kasus yang B atau faidah yang B mau dibacakan nggak nih? Yang B, nggak apa-apa. Baik, seorang istri boleh memberikan zakatnya kepada siapa ya? Pada madunya. Boleh, nggak ada masalah karena memang bukan nafkahnya. Tapi nggak kaya juga gitu kalau kita ya. Kan ada suaminya ya. Ada suaminya. Cuma suaminya suami dia juga gitu. Ya, nggak ada masalah. Kalau memang mau silakan. Tapi kalau nggak mau ya nggak ada masalah. Karena kan kita tahu dia ada suami kok gitu. Ngapain saya harus memberikan nafkah, sedekah atau zakat ke dia gitu. Ya nggak ada masalah. Baik. Makanya saya tanya dulu tadi. Tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan saja. Baik, kita lanjutkan. Saya lama-lama di poin ini. Besok saya diberhentikan lagi. Nah, lanjut. Yang selanjutnya yang C ya, memberikan zakat kepada karib kerabat itu boleh. Karib kerabat. Tapi ingat, digarisbawahi karib kerabat yang bukan di bawah nafkah kita. Kalau karib kerabat yang di bawah nafkah kita, seperti misalnya siapa nih? Kakak laki-laki dengan kakak perempuan itu ya. Ya, kalau misalnya memang itu bawah nafkah dia, berarti dia tidak boleh menerima. Misalnya dia punya adik nih, dia tinggal bersama kakaknya. Adiknya masih kecil, kakak laki-lakinya udah bekerja. Berarti adiknya perempuan yang kecil di bawah nafkahnya ini nggak boleh menerima zakat karena memang di bawah nafkah dia. Tinggal bersamanya. Tapi kalau di luar, tinggalnya di luar, tidak bersamanya. Misalnya adik perempuannya ini tinggal dengan siapa gitu, dan dalam kondisi juga butuh, kakaknya ini sudah wajib mengeluarkan harta zakat. Boleh nggak kakak memberikan kepada adik perempuan ini? Boleh, karena bukan orang yang di bawah nafkahnya. Kalau ibu dan bapaknya, boleh nggak kita berikan zakat kepada mereka? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
nafkah kita. Kalau kita punya kelebihan rezeki, sangat kejam sekali yang kita berikan kepada orang tua adalah harta zakat. Berarti kalau nggak keluar harta zakatnya, kita nggak berikan apa-apa ke orang tua, jangan. Jadi yang diberikan kepada orang tua itu adalah harta kita, bukan harta zakat. Jadi orang tua, anak kita itu adalah orang yang dibawa nafkah kita. Tapi karib kerabat yang di luar daripada itu, di luar dari anak kita, di luar dari orang tua kita, karib kerabat yang di luar daripada itu, boleh kita salurkan zakat kita kepada mereka. Nah, Pak Ustaz, Ya. kalau kakak laki-laki terhadap adik perempuan yang tidak serumah tapi kurang mampu gitu, itu Boleh. zakat atau kewajiban, Pak Ustaz? Boleh, kita enggak merupakan kewajiban. Enggak merupakan kewajiban kecuali kalau dia sudah komitmen ya. Komitmen nanti semua kebutuhan kamu sampai kamu sudah menikah itu nafkahnya saya yang menanggungnya. Nah, kalau itu berarti jangan diberikan harta zakat. Tapi kalau tidak ada komitmen seperti itu, dia boleh berikan dari hartanya, boleh juga diberikan dari harta zakatnya. Jadi bisa dari dua sisi, dari hartanya sendiri boleh, dari harta zakatnya juga boleh. Karena adiknya itu masih di bawah nafkah dari orang tuanya. Ustaz, ini orang tuanya nggak ada misalnya gitu ya, nggak ada. Jadi ini dikembalikan kepada orang yang lebih dekat. Siapa orang yang lebih dekat dari orang tuanya ketika orang tuanya nggak ada? Ya kakaknya ini. Kalau kakaknya yang orang yang paling dekat dengan si perempuan ini, berarti si perempuan ini di bawah nafkah si kakak ini. Berarti tidak boleh diberikan dari harta zakat. Apa Pak Ustaz, kalau kita masing-masing kakak beradik berumah tangga, Ya. terus kan ada kakak laki, kakak perempuan, di antara keluarga itu ada satu adik perempuan walaupun udah berumah tangga tapi kurang mampu gitu Pak Ustaz. Ya. Itu maksud saya kakak laki-lakinya itu kewajibannya sebagai zakat atau nafkah gitu Pak Ustaz. Adik perempuan ini sudah berumah tangga. Sama-sama berumah tangga. Kemudian adik perempuannya sudah berumah tangga ini berarti masih ada suaminya. Ada. Suaminya nggak ada. Suaminya nggak ada. Berarti kalau tidak ada lagi yang menafkahi dia, ini berpindah kepada orang yang terdekat dengannya, Kakak laki-laki. kakak laki-lakinya dan saudara-saudara yang lain. Nah, itu mereka harus urunan memang untuk menutupi kebutuhan dari saudara-saudarinya tadi ini. Tapi kalau zakat harta dikeluarkan untuk kakaknya itu juga boleh ya? Boleh, karena pada dasarnya ini bukan kewajiban mereka untuk menafkahinya. Boleh juga dikeluarkan dari harta zakat, karena pada dasarnya adik perempuannya ini bukan di bawah nafkah mereka kan. Itu kan hanya pelimpahan saja ternyata. Sudah tidak ada lagi yang menafkahi dia. Dia juga berusaha untuk bekerja, tapi tetap masih kurang. Yang kekurangannya ini itu ya berkewajiban lah untuk ditutupi oleh saudara-saudaranya yang lain tadi. Ya. Baik. Ada satu faedah lagi, yaitu bolehnya memindahkan zakat. Zakat itu boleh dipindahkan ke negeri yang lain atau di daerah yang lain. Walaupun pada dasarnya hukum zakat itu dikeluarkan dari satu daerah dan disalurkan kepada orang miskin yang ada di daerah itu. Itu hukum dasarnya. Jadi kalau memang kita termasuk orang Bekasi, ya harta kita ini kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di Bekasi ini juga. Itu hukum asalnya. Karena jelas sekali Rasul SAW pernah memberikan wasiat kepada sahabat untuk mengambil harta orang kaya itu di satu negeri dan disalurkan kembali harta itu kepada orang-orang miskin yang tinggal di negeri tersebut. Itu jelas hukum asalnya. Tapi boleh saja kalau kita melihat bahwa negeri yang lain itu lebih membutuhkan daripada tempat kita atau daerah yang lain itu, misalnya di kampung halaman kita tinggal di Bekasi, kita punya kampung halaman misalnya di daerah A. Kita lihat orang Bekasi ini ya ada orang miskinnya, tapi nggak separah orang miskin yang ada di kampung halaman kita
kita misalnya, boleh, tidak ada masalah karena kebutuhannya lebih mendesak di sana. Atau kata para ulama, ada di negeri yang lain tersebut sangat-sangat membutuhkan, boleh. Atau di negeri yang atau di daerah yang lain itu di sana ada karib kerabat kita. Sedangkan di Bekasi tempat tinggal kita ini orang-orang yang kita tidak kenal gitu. Ada orang miskin, tetangga A, B, C miskin, tapi dia bukan karib kerabat kita. Sedangkan ada di luar daerah Bekasi yang dia masih kategori karib kerabat kita dan dia juga berhak menerima zakat, maka boleh kita utamakan karib kerabat kita tadi, walaupun dia tinggal di luar daerah kita. Begitu pengecualian di mana kita boleh mengeluarkan harta zakat kita di luar daerah di mana kita berdomisili. Ya Allah, alam bisawab, demikian yang barangkali dapat kita kaji pada kesempatan singkat ini. Semoga ada ilmu yang didapat dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Jadi yang yang ingin diberikan ini orang tua kita gitu. Kita termasuk orang yang mengeluarkan zakat, orang kaya misalnya gitu ya, ingin mengeluarkan zakat. Nah, kita kan statusnya sebagai istri ya. Nah, kalau tadi kan kasusnya boleh tuh diberikan kepada suami kan ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya, boleh kan diberikan kepada orang tua sendiri gitu? Enggak boleh. Enggak boleh. Mertua, bukan orang tua. Yang kerja kan Orang tua kita sendiri atau mertua ini? orang tuanya istrinya Pak Ustaz, tapi istrinya nggak kerja kan cuma suaminya. Jadi apa suaminya boleh nggak ke orang tua istrinya zakatnya? Oh, nggak boleh kalau memang mertua perempuan berarti ya. Orang tua perempuan, mertua si laki-laki. Orang tua perempuan. Orang tua perempuan berarti ibu kandungnya. Iya. Terus dari harta suami. Boleh nggak harta suami itu yang dikeluarkan zakatnya diberikan kepada ibu mertuanya? Ibu mertuanya. Tapi ibu mertuanya ini memang termasuk salah satu dari 8 golongan tadi nih. Dia masuk di mana? Miskin kah? Fakir? Bisa termasuk atau bisa? Termasuk. Berarti boleh. Boleh. Karena itu bukan nafkah wajib yang diberikan oleh suami menantunya tadi. Menantu kan dalam hal ini kan ya? Iya, menantunya. Dia bukan orang yang wajib untuk menafkahi mertuanya, enggak wajib bagi dia. Nah, kalau dia tidak wajib menafkahinya dan mertuanya ini adalah salah satu dari 8 golongan tadi, boleh harta zakatnya itu disalurkan. Boleh, tidak mengapa. Yang nggak boleh orang tua sendiri ya. Orang tua sendiri nggak boleh. Itu bagaimanapun kondisinya tidak boleh diberikan dari harta zakat. Ya.
kita nggak boleh yang berinisiatif untuk membelanjakannya, karena kan kita nggak tahu kebutuhan orang 8 golongan tadi. Jadi yang 8 golongannya tadi kan belum tentu dia butuhnya sembako. Ya kalau kita dalam bentuk apa kita zakatnya? Kita zakatnya bentuknya ternak. Kalau ternak ya ternak yang kita keluarkan. Kalau kita zakatnya adalah zakat harta, berarti uang yang kita keluarkan. Berarti lebih baik kita menyerahkan kepada amal zakat gitu daripada kita memilih sendiri. Ustaz, gimana? Lebih baik sendiri. Oh, lebih baik sendiri. Lebih baik sendiri. Karena kan kita sekarang kan ambil ya susah ya. Basnas juga mungkin ada ya basnas atau apa ya sejenisnya. Ya kalau memang bisa kita salurkan sendiri, lebih afdal sendiri. Lebih afdal kita sendiri yang menyalurkannya, dan kalau bisa lebih afdal lagi kepada karib kerabat kita. Kita langsung berikan kepada karib kerabat. Cuma kita nggak boleh bertindak langsung membelanjakannya, dan juga kita nggak boleh memberikan persyaratan. Misalnya ini saya zakati harta, tapi kamu beli gerobakan ya. Nanti gerobakan itu kamu jual gorengan dan seterusnya, nggak boleh. Yang namanya harta zakat itu bukan harta kita lagi. Terserah dia. Ya itu kan harta orang miskin tadi. Terserah dia. Ya barangkali yang saat ini yang dia butuhkan HP, lalu dia belikan HP, kita nggak boleh langsung bukannya beli ini malah beli HP. Bisa jadi saat itu dia butuhnya HP misalnya, karena dia sebagai pekerja dipanggil butuh telepon, apalagi di zaman sekarang kan, ya sangat dibutuhkan misalnya saat itu dia butuh itu, tidak ada masalah. Yang penting kita sebagai seorang muslim yang sudah mengeluarkan menunaikan kewajiban kita berupa bayar zakat sudah selesai. Adapun penggunaannya itu kita serahkan kepada mereka. Apalagi tadi dalam bentuk kita mengeluarkan zakat, lalu zakat itu kita beli dalam bentuk sembako sehingga lebih banyak dapatnya, lalu kita berikan kepada orang miskin. Niatnya inilah zakat, nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh, karena itu bukan harta kita, bukan harta kita. Boleh nggak saya misalnya ini uang yang saya dapatkan ada 10 juta, saya dapatkan dari ibu-ibu sekalian, lalu uang ini sebenarnya uang ibu-ibu sekalian, lalu saya belanjakan uang tersebut. Ini hak saya nggak membelanjakan uang 10 juta ini? Bukan hak saya, karena bukan uang saya, tapi uangnya ibu-ibu yang ada di sini. Tapi saya berinisiatif, baik ini, kayaknya saya belanjakan aja. Lalu saya kembalikan nanti ke ibu-ibunya dalam bentuk sembako. Jadi nggak lagi saya kembalikan dalam bentuk uang, dalam bentuk sembako saya berikan. Bisa jadi ada orang yang tidak menerima itu, dan berdosa kita membelanjakan uang orang lain dalam bentuk yang orang tersebut tidak mendapatkan izin dari kita. Kita belum mendapatkan izin dari mereka. Jadi uang aja Ustaz, misalnya nih saya pribadi uang 100 juta setiap tahun yang harus dijakatin berarti kan 2,5%-nya. Nah kita di situ kan memilih nih, misalnya kerabat kita ada 4 orang yang kita mau kasih. Jumlah uangnya itu yang dibagi. Betul. Dalam bentuk uang. Terserah kita juga nih, misalnya memilih kebutuhan ini lebih banyak berarti lebih banyak ini. Betul. Tapi uangnya dalam bentuk uang, tidak boleh kita berikan barang. Betul. Dalam bentuk uang, karena yang kita harta yang kita zakat itu adalah zakat uang tadi kan? Iya. Jadi bentuknya uang. Kalau ibu mau zakat di ternak ya ternak yang diberikan ke dia. Ada 40 ekor kambing nih, berarti dia wajib dikeluarkan zakatnya 1. Ya berikan kambingnya ke dia. Berarti selama ini salah Ustaz saya bercampur. Campur gimana Bu? Jadi ada uang, ada barang. Boleh, tidak ada masalah, tapi barangnya itu dari harta sendiri, dari harta kita, bukan dari harta zakat. Paham Bu? Iya, ngerti, tapi saya salah ini. Nah, berarti yang salah itu coba ibu ingat. Nah, itu utang, berarti itu menjadi hutang ibu loh. Menjadi hutang? Iya, itu menjadi hutang ibu. Ibu ingat berapa uang orang lain ibu belanjakan. Nah, berarti ibu harus bayar lagi atau minta kehalalan kepada orang yang bersangkutan. Minta kehalalannya. Saya dulu pernah mengeluarkan begini-begini, saya belanjakan. Nah, kalau memang misalnya lebih amannya lagi, itu menjadi hutang ibu harus bayarkan misalnya 100.000 ibu pernah belanjakan. Nanti bayarkan lagi 100.000
Allah a'lam bishawab. Ya, Fadil. Ustaz, ada yang bertanya lagi. Ya, Di silakan. dalam karyawan golongan tadi, yatim piatu itu termasuk yang di mana ya? Yatim piatu itu termasuk yang di mana? Kan ada yatim biasanya kan ada yatim piatu kan. Yatim piatu termasuk dalam 8 golongan nggak? Enggak, yatim piatu itu enggak termasuk dalam golongan itu. Kecuali kalau dia ditinggal mati orang tuanya dalam kondisi miskin. Berarti orang miskin. Berarti dia masuknya miskin. Jadi yatim piatu itu tidak termasuk orang yang menerima zakat ya. Orang miskin. Jangan memahami bahwa yatim atau yatim piatu langsung dikategorikan miskin. Bisa jadi dia orang tua yang meninggal, dia mendapatkan harta waris 2M. Berarti dia orang kaya, malah dia yang mengeluarkan zakat. Dia yang wajib mengeluarkan zakat. Harta waris yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kalau yang ada di panti asuhan, Kenapa? yang ada di panti asuhan, kita mau ngeluarin zakat terus ngasih ke panti. Makanya jangan membayar zakat itu kepada orang yang tidak kita kenal. Apalagi mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Apalagi itu di panti asuhan. Karena di panti asuhan itu ternyata ini pengalaman ya, ini pengalaman saya. Dan ini saran saya untuk tidak memberikan zakat itu kepada mereka. Tapi kalau kita bantu yang lain ada masalah. Ternyata anak-anak yang panti asuhan itu punya orang tua ternyata di kampung-kampung. Bisa jadi, mohon maaf nih, bisa jadi di kampung-kampung sana orang tuanya punya kebun lebar, kebunnya luas, orang kaya di kampung itu. Orang tuanya melihat anaknya ini bandel di kampung, dititipin di panti asuhan itu. Ada yang seperti itu. Coba kalau ya misalnya kalau ibu pengen memastikan gitu, coba aja undang anak-anak panti asuhan itu 1, 2, 3, 4 berapa orang, tanya satu persatu. Karena kan kita nggak pernah nanya kan, nggak pernah. Tahunya kita panti asuhan itu paling kalau tidak anak yatim, orang miskin, kan itu yang kita tahu. Tapi kita nggak tanya. Coba tanya, siapa namanya deh? Namanya ini. Tinggal di mana? Kampungnya di mana? Di sini. Orang tua masih ada. Ada. Orang tua punya kebun, punya. Dijawab sama mereka. Kadang kita kan enggak. Yang kita ajak ngobrol siapanya? Pimpinan panti asuhannya. Iya betul. Tapi kita nggak pernah satu persatu anak itu pernah kita tanyain, kita gali informasi dari mereka. Nah, kita kan pengennya mengeluarkan infak sodako itu kan yang simpel gitu. Iya, beres. Tahu beres, penting kita keluarkan udah selesai. Jangan. Kalau bisa kita tepat sasaran, harta kita itu kita keluarkan tepat pada sasarannya. Jangan sampai meleset. Kalau meleset, ya jadi bisa jadi kita tidak mendapatkan jariahnya, pahala jariahnya. Kita hanya mendapatkan sodako infak yang kita keluarkan. Tapi kalau dia salah meleset berarti ya khawatir kita hanya mendapatkan capeknya saja, uang keluar tapi kita tidak mendapatkan pahala yang mengalir setelah sodako yang kita keluarkan. Iya. Demikian, ada lagi? Ya. Baik, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan. Tapi yang jadi masalah, kita nggak bisa mengamalkan ini kalau sebelum kita kaya dulu, ya kan? Ya kita berharap dan minta kepada Allah di hari Jumat ini, hari yang berkah. Semoga kita semua yang ada di sini dijadikan orang-orang kaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya dengan begitu kekayaan kita bisa kita amalkan ilmu yang kita pelajari ini supaya bisa kita berbagi kepada orang miskin. Amin ya rabbal alamin. Demikian barakallahu fikunna, semoga kita diberkahi oleh Allah, bertambah umur, harta, keluarga kita. Semoga perkumpulan kita ini tidak hanya sebatas di dunia, semoga kita bisa berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu
wasallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.